Tunggu bentar ya. Biasalah. Lagu pertama dari Kidung Muda Mudi 33, Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Musik. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Lagu berikutnya dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Lagu berikutnya ada KJ 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu.
Lagu persembahan GB 80, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Lagu terakhir GB 285, dalam roh Yesus Kristus. Dalam roh Kudus Yesus. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Oke, udah bisa ya semuanya? Aku harap dengan kita latihan lagu-lagu tadi, kalian di rumah juga nyanyi. Kita sebelum mulai ibadah, biar lebih fresh nih, otaknya juga, badannya juga, aku mau ice breaking terlebih dahulu. Udah siap belum ice breaking? Siap. Udah ya, harus udah. Ini main game sih sebenarnya. Biar kalian ada kegiatan aja gitu, mikir pagi-pagi. Jadi gamesnya adalah ini, teka-teki silang. Yeay! Semangat dong, pada excited kan pastinya. Jadi yang ikutan itu boleh yang ada di sini, yang ada di sekretariat, dan di rumah semuanya wajib ikutan. Kalau yang di sini join Zoom juga ya, karena jawabnya melalui kolom komentar. Aku sebutin dulu tata tertib gamesnya. Kakak. Peraturan permainannya. Yang boleh ikut, itu pasti kalian semua sih boleh ikut. Tapi yang akan menang, yang dipilih kakak-kakak, yang bakalan menang itu adalah selain jawabannya paling benar, terus nggak boleh typo dalam pengetikan, kalian juga harus jawaban paling banyak itu yang dinilai juga. Kemudian adalah kalian wajib selalu on cam. Kalau misalnya tiba-tiba kalian udah jadi pemenangnya nih, kita udah nemuin misalnya Kamorla pemenangnya, tapi tiba-tiba Kamorla hilang dari on cam, oke, bye. Jadi nggak akan menang. Sebenarnya sih ini cara kakak-kakak aja sih biar kalian on cam. Niat itu kita pengen banget kalian on cam, guys. Lanjut. Kalian juga tulis jawabannya yang tadi aku bilang di kolom komentar. Mendatar 1 2 3 bla 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 jawabannya apaan, dan menurun bla 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 jawabannya apaan. Pokoknya dinilai yang paling banyak jawabannya, yang nggak typo, yang on cam terus. Sebenarnya sih dalam waktu 10 menit itu kelamaan ya, karena kalian ini jawaban cepet aja gitu.
Gimana kalau 5 menit aja? Cukup kan? Karena 10 menit ntar kalian searching lagi di internet. Padahal kan aku maunya kalian mikir sendiri. Oke, jadi aku ralat untuk waktu mengerjakannya adalah 5 menit aja. Udah siap? Udah siap? Siap. Kalau kalian menang, ini nih hadiahnya. Kakak-kakak udah siapin. Untuk pemenang pertama kalian dapat topi biar kece. Pemenang kedua dapat saldo GoPay atau OVO 25.000. Ih, mantap kali nggak sih? Pemenang ketiga juga dapat saldo OVO sama GoPay sebesar 10.000. Oke, jadi kalian harus cepet-cepetan. Udah siap belum? Udah ya? Harusnya sih udah. Coba aku boleh lihat nggak sih adik-adiknya yang udah muncul di mana? Di sini juga boleh kok yang mau ikutan on Zoom aja. Coba di sini ada Devina, ada Ochel, ada Jevon, ada Gladys, ada itu Riva, kakak Riva. Ada Harpa juga di sini nih. Ada Grace, Anastasia, Evelyn, Abel, Jessie, Nikita. Oke? Tapi kayaknya kalau yang di sini nggak perlu on cam. Karena aku udah bisa ngeliat ternyata mereka ada di sini nih. Jelas banget udah berpakaian rapi sama bawa Alkitab. Kalau yang di rumah aku nggak tahu kalian berpakaian rapih kah dan udah siapin Alkitab kah? Nggak apa-apa kalau on cam. Udah ya, udah siap ya. Are you ready? Ready lah, masa enggak sih? 5 menit dari sekarang ya. Kalian jawab mendatar titik 2 bla bla bla, menurun titik 2 bla bla bla. Tada! Aku harus ngumpet nih. Gimana nih? Aku harus kemana? Nah. Jari-jari aja hilangin. Ada sekitar 8 soal, mendatar 4, menurun 4. Ini super duper mudah sekali ya. 5 menit aja. Kakak-kakak cek 5 menit. Oke, aku cekin 5 menit. 5 menit dari sekarang. Pagi-pagi udah disuruh mikir nih. Aku yakin kalian pasti bisa gitu loh. Semangat ya mikirnya. Apakah udah? Ya belum lah. Kali udah. Nang, 5 menit itu agak lama kok. Udah lewat 1 menit. 2 menit lagi deh ternyata. Maaf ya. Sebentar. Boleh.
Apakah sudah ada yang menjawab dengan sangat-sangat benar? Kakak-kakak? Semangat, semangat. Belum? Ternyata belum ada. Lumayan kan, OVO-nya, GoPay-nya bisa dipakai buat GoFoodan di rumah. Jangan sampai di sini kakak Sela yang jawab bener. Nanti kakak Sela lagi yang GoFoodan. Iya, 1 menit lagi. Ya, 30 detik dari sekarang. Itu 10 5 tet send semuanya langsung aja. Waktu habis. Kok Mr. Potato keren juga, ada sponsornya ternyata. Jadi berapapun jawaban yang udah kalian kerjakan, kalian kirim aja, nanti kakak-kakak akan nilai. Kita dulu, udah dicek dulu. Udah ada ya. Ntar dinilai aja. Udah ditutup ya. Tutup nggak? Tutup nggak nih? Tutup nggak nih? Ya tutup lah. Masa enggak? Kan nanti dibahas bukan? Ntar muncul kan? Tadi grup. Sudah? Siapapun itu yang jawabannya paling banyak dan paling benar dan selalu on cam sampai ibadah selesai, kalian juaranya. Ini adalah jawabannya, bisa kalian lihat. Kalian bisa koreksi sendiri juga. Exitin. Tada! Ya walaupun kegeser, ya kalian bisa baca lah ya nggak sih? Bener nggak tuh yang udah kalian jawab? Nanti kakak-kakak akan umumin setelah pas lagi kabar seputar Teruna aja pemenangnya, oke? Okay? Udah? Terima kasih yang udah ikut gamesnya. Kita mau mulai ibadah Persekutuan Teruna pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, aku mempersilahkan kalian bersaat teduh terlebih dahulu.
Saat teduh selesai, kita nyanyikan lagu Menghadap Tuhan dari Kidung Muda Mudi 33, Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Bait kedua. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Doa pembuka. Marilah teman-teman kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan dan hari baru yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bersyukur Bapa, kami sampai dengan saat ini masih diberikan keselamatan dan kesehatan yang hanya daripada-Mu saja. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah di dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan, walaupun kami beribadah terpisah tempat Tuhan, ada yang di sekretariat dan ada yang di rumah. Kiranya Engkau yang menyatukan hati dan pikiran kami, agar kiranya pada pagi hari ini kami fokus untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Layakanlah kami Tuhan di hadapan-Mu, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Dibuka Alkitabnya, karena kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sudah dibuka Alkitabnya? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya.
kita nyanyikan nyanyian masuk firman dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Pembacaan Alkitab akan pelayan firman akan disampaikan oleh Kakak Daniel. Ya, kita buka dulu Alkitab kita, Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Jika sudah terbuka, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu luar biasa atas kami, hingga kami bisa beribadah pada hari Minggu ini. Walaupun ada teman kami yang berada ibadah di Zoom, di rumah, dan juga ada yang di tempat sekretariat ini, Tuhan. Sertailah hati kami, Tuhan, tutup bungkus kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat juga itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Berkati sertailah kami dimanapun kami berada juga, supaya apa yang kami tuai itulah yang kami tabur untuk sesama. Terima kasih ya Bapa, lindungi dan berkati kami selalu. Amin. Nehemia 3 1 sampai 8 aku bacain ya. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hanael. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria
bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekhya bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka mereka yang tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan berserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian pembacaan Alkitab kita. Jadi sebelumnya aku punya konteksnya kenapa pembangunan ini terjadi. Aku bacain ya. Jadi kejahatan bangsa Yehuda membuat Allah mengizinkan bangsa Babel untuk masuk dan memporak-porandakan Yerusalem. Allah juga mengizinkan bangsa Yehuda untuk menjadi bangsa-bangsa buangan di Babel selama 70 tahun lamanya. Kekuasaan Babel ternyata dikalahkan oleh kerajaan Persia dalam kepemimpinannya Raja Kores. Bangsa Yehuda diizinkan pulang, bahkan diizinkan untuk kembali untuk membangun bait Allah dan beribadah di sana. Jadi intinya adalah bangsa Yehuda ini ada sesuatu yang Allah itu nggak suka dengan mereka. Jadi Allah membiarkan bangsa dari Babel untuk memporak-porandakan dari Yerusalem, dan Tuhan mengizinkan mereka kembali. Ketika mereka kembali, mereka membuat bait Allah kembali dan juga membuat tembok besar dan juga memperlakukan untuk hukum Taurat, karena memang pada saat itu mereka seperti lupa akan Allah gitu. Jadi Allah membuat mereka ingat Allah kembali dengan cara seperti itu. Jadi dengan cara membangunnya itu dengan cara gotong royong, karena mereka harus punya sesuatu chemistry yang kerjasama dengan bagus. Mungkin kalau dalam zaman sekarang gotong royong itu lebih kita sebut dengan kerjasama ya. Kerjasamanya itu mungkin kalau dari adik-adik sendiri kerjasamanya itu dalam sekolah misalnya. Dalam satu kelas misalnya contoh ada 20 anak. Misalnya dalam 20 anak itu pastikan inginkan kelas yang tentram, enak, bersih, dan lain-lain. Kalau cuma sekedar 1-2 orang yang berpikir seperti itu dan yang lainnya malah tidak, kan kita dalam proses belajar mengajar kan jadinya kurang seru, kurang enak gitu. Karena misalnya di kelasnya kurang bersih, atau mempunyai masalah dengan salah satu teman atau salah satu kelas yang lain gitu. Jadi itu gotong royong di zaman sekarang adalah bekerja sama untuk menciptakan suasana yang baru. Allah lewat hukum Tauratnya menginginkan seperti itu tidak terjadi oleh bangsa Yerusalem, dan akhirnya Nehemia, kepala orang yang dipercayakan oleh raja yang memimpin jalannya pembangunan ini. Dan bacaan kita adalah salah satunya adalah contoh kerjasama antar rakyat di sana. Ada yang membangun, ada yang membuat perbaikan. Jadi Nehemia
sangat tahu pekerjaan ini sangat berat, dan Allah meminta mereka semua untuk bekerja sama untuk membangun itu kembali, karena Tuhan juga melihat bahwa kalau misalnya mereka tidak membangun tembok atau bait Allah, mereka akan kembali ibaratnya dijajah oleh bangsa lain, dan itu akan sangat menakutkan pada saat itu. Jadi sama zaman sekarang, kalau misalnya kita tidak bekerja sama untuk menciptakan suasana yang baik ya, ibaratnya kita kurang nyaman, pasti akan misalnya kita tinggal di salah satu tempat di tempat rumah kita punya kurang, misalnya kurang dekat dengan sekitar kita, dan juga merasa kurang enak, jadi kan kita suasana di sananya untuk tinggalnya juga kan kurang bagus, dan juga misalnya ada yang membuang sampah sembarangan, kurang aware dengan sesama gitu. Kalau misalnya kita sama saling mengingatkan, saling menjaga, saling mencengkrama, kan kita bisa menikmatinya juga bersama-sama, karena apa yang kita lakukan sekarang itu juga akan yang terjadi pada generasi yang berikutnya gitu. Jadi apa yang kita lakukan pastikan, kalau halnya yang kurang baik pasti akan menimbulkan kurang baik juga ketika di masa depan gitu. Nabi Nehemia juga dipercaya sama Allah untuk pembangunan ini, karena Allah percaya bahwa karena Nehemia ini bisa melakukan gitu. Jadi untuk pesannya juga untuk teman-teman, adik-adik semua, teman-teman harus percaya juga kepada Allah gitu. Apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi, karena Allah sendiri yang akan menolong kita, dan terbukti ketika Nehemia ditunjuk, Allah langsung lewat raja Yerusalem pada saat itu, langsung meminta Nehemia sendiri untuk bersama-sama membangun tembok itu, supaya kita sama-sama bisa hidup aman dan tentram. Begitu juga untuk kita juga sesama untuk zaman sekarang sih, teman-teman. Jadi sekian, itu aja firman Tuhan pada hari ini, supaya apa yang aku sampaikan bisa teman-teman lakukan di kehidupan teman-teman semua sehari-hari. Ya, dipersilakan bersatu dulu. Amin. Yang respon KJ 249, Serikat Persaudaraan. Saat Yosel, dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dan muliakan, pada hari ini kami boleh mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu.
Ya Tuhan, pada tahun ini kami kembali bersekolah tanpa bertatap muka dengan teman-teman kami. Pulihkanlah kerinduan kami ini ya Tuhan, agar kami dapat belajar seperti biasa di sekolah dan bertemu dengan teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkatilah orang tua kami, berkati dalam pekerjaannya, kesehatannya, dan berkatilah juga gereja kami, berkatilah pendeta beserta majelis-majelisnya Tuhan. Beri mereka kesehatan juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, terutama yang saat ini kami sedang menghadapi pandemi Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh Engkau pulihkan Tuhan dari keadaan ini Tuhan. Berkatilah pemerintah yang dengan sekuat tenaga ingin memperbaiki segala sesuatunya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh campur tangan di dalamnya Tuhan. Berkatilah umat-Mu Tuhan, biarlah kami semakin kuat dalam iman, berpengharapan hanya kepada-Mu saja Tuhan. Sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, bimbinglah kami Tuhan untuk menjalani hidup kami sehari-hari Tuhan Yesus. Kami serahkan juga bangsa negara kami untuk rakyat Indonesia yang saat ini sedang mengalami COVID positif Tuhan, biarlah mereka juga dikuatkan, diberikan semangat Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh campur tangan untuk memulihkannya Tuhan. Biarlah kami segera pulih Tuhan, tolonglah kami Tuhan, kami sungguh-sungguh menyerahkan situasi negara kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita siapin persembahan syukur. Sebelum itu kita mau bacakan dulu dari 1 Tawarik 29 ayat 17a yang berbunyi demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Siapin persembahannya. Kita nyanyikan lagu persembahan dari Gita Bakti 80. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita.
Adik-adik dapat memberikan persembahan melalui QR BCA, GoPay, atau OVO, atau melalui transfer Bank Mandiri atas nama GPIB Kasih Setia Ciledug. Jangan tua. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari kita bersatu. Ya Allah Bapa yang berkata dengan surga, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, terimalah persembahan kami dan berkati setiap tangan-tangan yang berikan di dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur oleh kami. Amin. Ya, terima kasih Allah. Kita masuk ke dalam kabar seputar Teruna. Sebelumnya kakak-kakak tuh senang banget deh kalian, walaupun kita beribadah di rumah, tapi kalian masih ada keinginan untuk join Zoom, walaupun terpisah jarak nih. Kita yang ada di sini dan kalian yang ada di rumah, tapi kalian tetap beribadah. Terus aku mewakili kakak-kakak lain ingin berterima kasih kepada kakak Daniel yang udah menjadi PF pada hari ini. Untuk pemusik ada Nikita dan kakak Denis. Untuk persembahan ada Yolanda. Untuk doa syafaat ada Ocel, Abel, dan Kak Sela. Untuk liturgis ada aku sendiri. Terima kasih semuanya atas pelayanannya. Tuhan berkati. Dan kehadiran pada hari ini berjumlah, tebak berapa? Berjumlah 14 orang. Yeay. Berarti besok-besok ajakin lagi nih temen-temennya. Kayaknya kemarin-kemarin tuh sampai 20-an gitu. Kok sekarang 14? Mungkin pada belum bangun ya kan? Dibangunin temen-temennya. Ayo yuk ibadah yuk. Pasti bisa yuk. Terus aku juga mau ngucapin selamat kepada pemenang games. Ada 3 orang pemenang games. Yang pertama adalah dari ketiga dulu ya. Juara ketiga adalah Jesse. Jesse. Yang ketiga adalah Jesse. Yang kedua adalah Jevon. Selamat Jevon. Yang pertama nih juara satunya yang dapat hadiah utama yaitu ada di sini nih. Harpa. Congrats buat para pemenang. Kalian
kalian bisa share nomor kalian di grup, nanti kakak-kakak akan kasih hadiahnya. Terima kasih yang udah berpartisipasi. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih, aku yakin banget kalian nunggu-nunggu ini sih. Ini adalah sekarang kita mau nentuin petugas untuk ibadah minggu depan. Siapa ya kira-kira petugas minggu depan? Petugas minggu depan. Sebenarnya itu bukan Jesse, tapi itu Salomo, bukan? Jesse ya? Jesse bukan kakaknya ya? Ini anak Oh, PT baru, oke. Untuk doa persembahan dulu ya. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Mungkin bisa tunjuk tangan untuk, aduh rindu banget nih, pengen melayani. Tapi suaraku pas-pasan. Gak apa-apa. Kalian bisa jadi petugas ibadah aja. Gimana? Atau ada yang mau kesaksian di minggu depan? Kayaknya udah lama juga sih nggak ada yang kesaksian ya kan? Persembahan? Yang di rumah, yang di sini, adakah yang mau bertugas? Oh ada yang mau ternyata. Ada nih. Ini Devina ya Dev. Terima kasih ya Dev. Devina doa persembahan, oke? Oke. Terima kasih Devina. Terus untuk doa syafaat ada 3 orang nih. Doa pertama, doa kedua, doa ketiga. Kira-kira ada lagi nggak sih yang mau kayak Devina gitu menawarin diri? Yang bersedia. Doa syafaat 3 orang, cuma 3 orang aja, nggak banyak-banyak. Adakah? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Doa pertama, aku mau minta tolong sama Caca. Oke, Ca? Oke, Kak. Oke. Terima kasih, Caca. Untuk doa keduanya, siapa ya? Siapa aja boleh kan ya? Oke. Doa keduanya aku mau minta tolong sama Kakak Rifa. Ada Kakak Rifa tuh di situ. Boleh ya, Kakak Rifa. Keren. Untuk doa ketiganya nih, doa terakhir. Ada nggak sih yang mau doa ketiga? Oh, aku tahu nih siapa sebelahnya Kakak Rifa. Ada siapa? Kakak Morla. Boleh kan? Oh, langsung lega. Kok semuanya kayak langsung dongak gitu. Ada apa sih? Oke. Jadi ada ada Caca di doa pertama. Doa kedua ada Kakak Rifa, yang ketiga Kakak Morla. Untuk persembahan, aku minta tolong tadi Devina ya. Oke, untuk yang bertugas siapin dirinya untuk minggu depan. Jangan sampai nggak online, nggak join, oke? Terima kasih. Minggu ini nggak ada yang ulang tahun. Terus untuk persembahan aku mau ngingetin lagi untuk tadi yang belum memberikan persembahan bisa nge-scan kode QR-nya atau memberikan langsung ke sekretariat kalau mau kasih cash atau transfer ke Bank Mandiri GPIB Kasih Setia, oke? Terus aku juga mau ingetin karena COVID semakin merajalela, jadi kalian jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, oke? Aku nggak pakai masker karena lagi tugas aja. Oke, sekian kabar seputar Teruna. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan lagu penutup
nyanyian penutup dari Gita Bakti 285 dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu. Doakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam musik tubuh Kristus yang esa. Mari kita akhiri ibadah ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan pada kami. Sertailah kami terus semua Tuhan. Berkatilah pelayan-pelayan-Mu juga pada hari ini yang sudah bertugas. Berkatilah juga adik-adik klien kami Tuhan yang hari ini sudah hadir di Zoom maupun hadir di sekretariat Tuhan. Sertailah hati kami, tutup bungkus kami Tuhan dalam Roh Kudus-Mu saja. Supaya apa yang kami lakukan hanya untuk turut dengan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih ibadah selesai. Dipersilakan untuk saat teduh dahulu. Seperti biasa, jangan ada yang keluar dulu. Happy Sunday semua. Pak Sela, Kak Desi. Ayo kita foto dulu. Ayo, mari teman-teman. Siapa namanya? Namanya Ibu. Jadi saya depan. Ayo. Batasnya kelihatan. Ayo. Ayo pada diri. Kamu pakai apa aja? Ayo yang apa-apa. Ayo yang boleh ikut di depan. Jalan enggak? Apa-apa. Layanan diganti. Ini sudah kelihatan. Ngomong aja. Terus dia pakai apa? Yang belum buka itunya. Pasel sama Apolin. Berapa biar? Udah, yuk. 1, 2, 3. Barengan Kak, barengan. Barengan Kak. Gimana nih? Mulai. 1, 2, 3. Sebentar. Bentar, jangan bergerak dulu semuanya. Ya itu Pak, benar view. Oke. Sebentar. Tahan. Ya, lagi. Oke, 1, 2, 3. Udah ya? Nah, Oke.